Halo teman-teman, kenalkan saya Muhammad Rafi dari Saputra dari FISKA 2018 dan selamat datang di modul resonansi gelombang bunyi. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, kita akan menentukan cepat rampat gelombang bunyi di udara. Yang kedua, kita akan menentukan frekuensi dari dua garpu tala yang belum diketahui nilainya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan faktor koreksi panjang kolom udara. Alat dan bahan pada percobaan ini terdiri atas yang pertama, tabung kolom udara sebagai tempat terjadinya resonansi gelombang bunyi. Kemudian statif penjepit untuk menahan tabung kolom udara ini agar berdiri tegak. Kemudian ada reservoir air dalam jerigen ini untuk menaikkan atau menurunkan permukaan air. Kemudian ada 3 buah garpu tala, di mana salah satu diketahui nilainya dan 2 lainnya tidak. Kemudian ada pemukul garpu tala yang kita akan gunakan untuk membunyikan garpu tala. Dan terakhir ada jangka sorong untuk mengukur diameter tabung resonansi. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada percobaan modul ini, pertama, untuk memegang garpu tala, pastikan untuk teman-teman memegang garpu tala pada bagian pegangannya dan bukan pada bagian lengkung di mana getaran akan terjadi. Kemudian, untuk cara memukul garpu talanya, teman-teman pastikan untuk memukul garpu tala dengan bagian karet pada pemukul dan bukan pada bagian besi. Ini adalah contoh yang benar untuk memukul garpu tala. Dan jika teman-teman memukul dengan cara seperti ini, maka berarti teman-teman salah dalam memukul garpu tala. Hal berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah cara untuk menaikkan dan menurunkan permukaan air pada tabung resonansi. Untuk menaikkan permukaan air pada tabung, teman-teman cukup mengangkat reservoir air ini, sebagaimana dapat teman-teman lihat. Adapun untuk menurunkan permukaan air, teman-teman cukup menurunkan pula reservoir air ini. Dalam hal teman-teman tidak mencapai ketinggian yang teman-teman kehendaki, maka teman-teman dapat mengangkat atau menurunkan reservoir air ini sembari membuka jerigen ini sehingga permukaan air dapat naik atau turun dengan lebih cepat. Dan jika teman-teman sudah mencapai ketinggian yang dikehendaki, teman-teman dapat merapatkan kembali reservoir air ini. Kita masuk ke percobaan 1, yaitu menentukan cepat rambat gelombang bunyi di udara. Untuk percobaan ini, kita menggunakan sebuah garpu tala yang sudah diketahui frekuensinya. Teman-teman dapat melihat nilai frekuensi dari garpu tala yang digunakan pada bagian ujung penggetar atau pada ujung pegangan dari garpu tala tersebut. Untuk video ini, saya akan mencontohkan sendiri cara untuk mengambil data. Tapi pada praktik nanti teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman akan berpasangan sehingga salah satu dapat mengatur ketinggian permukaan air pada tabung dengan mengangkat dan menurunkan reservoir air ini, dan satunya lagi dapat memukul garpu tala dan menyimpannya di mulut tabung untuk mendengarkan bunyi resonansi yang terjadi. Untuk mengambil data, teman-teman pertama pukul garpu tala sesuai petunjuk yang diberikan, kemudian simpan garpu tala pada mulut tabung dan turunkan reservoir air dan dengarkan apa yang akan teman-teman dengar. Teman-teman tadi mendengar suara dengung, itulah suara resonansi yang kita cari. Catat titik di mana resonansi tersebut terjadi pada skala tabung resonansi sebagai data untuk resonansi ordinal. Sebelum kita mencari panjang kolom udara untuk resonansi orde 1 dan 2, sebelumnya lebih baik kita memprediksi posisi di mana resonansi tersebut akan terjadi. Dengan menggunakan persamaan L sama dengan 2n+1 kali lambda per 4, kita dapat memprediksi posisi dari panjang kolom udara resonansi orde 1 dan 2. Misal dalam contoh ini teman-teman dapat menghitung, jika pada orde 0 kita mendengar resonansi pada 18 cm, maka orde 1 akan terjadi pada 54 cm. Untuk pengambilan data orde 1, sebagaimana teman-teman lihat, saya sudah men-set awal ketinggian permukaan air pada 44 cm dikarenakan kita memprediksi dari hitungan sebelumnya bahwa resonansi orde 1 akan terjadi pada panjang kolom udara 54 cm. Untuk pengambilan data resonansi orde 1, saya akan dibantu oleh rekan saya yang akan mengatur ketinggian air pada reservoir. Untuk cara pengambilan datanya persis sama, yaitu dengan memukul terlebih dahulu garpu tala, menyimpannya di mulut tabung dan diturunkan. Kita dengar. Teman-teman tadi mendengar dengung, itu adalah posisi resonansi orde pertama. Silakan catat nilai yang terbaca pada skala tabung resonansi sebagai panjang kolom udara resonansi orde 1. Untuk resonansi orde kedua, berdasarkan rumus yang diberikan sebelumnya, teman-teman seharusnya dapat memprediksi
bahwa posisi resonansi itu akan terjadi pada nilai sekitar 90 cm. Untuk resonansi orbit 2, kita mulai dari permukaan air pada 85 cm, kemudian dengan cara yang sama, kita pukul garpu tala, tempatkan pada mulut tabung, kemudian kita dengar suaranya saat permukaan air turun. Mungkin teman-teman mendengar suara dengung yang agak kecil, itulah posisi terjadinya resonansi orbit kedua. Silakan catat sekalian terbaca pada tabung resonansi sebagai panjang kolom udara resonansi orbit kedua. Setelah teman-teman mendapatkan data panjang kolom udara resonansi orbit 0, 1, dan 2, silakan teman-teman ikuti handout yang diberikan untuk melakukan regresi linear dan kemudian menentukan berapa nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara. Pada percobaan 2, kita akan menentukan frekuensi dari dua garpu tala yang belum kita ketahui nilainya. Untuk pengambilan data resonansi orbit 0, kita melakukan hal yang sama dengan percobaan 1, yaitu memulai dari ketinggian air yang cukup tinggi mendekati mulut tabung, kemudian kita pukul garpu talanya, kemudian simpan di mulut tabung, turunkan reservoir air, dan dengarkan suara yang akan teman-teman. Teman-teman sepertinya tadi mendengar suara dengung yang agak kecil, itulah posisi dari resonansi orbit 0. Silakan catat sebagai panjang kolom udara untuk orbit 0. Untuk orbit 1 dan 2, teman-teman dapat memprediksi panjang kolom udara resonansi yang akan terjadi dengan rumusannya sama sebagaimana diberikan pada percobaan 1. Kemudian teman-teman dapat mengolah data sesuai handout, yaitu dengan melakukan regresi linear dan menentukan frekuensi dari garpu tala 2. Kemudian silakan teman-teman ulangi cara yang sama untuk garpu tala ketiga. Untuk percobaan ketiga, kita akan menentukan nilai faktor koreksi panjang kolom udara. Untuk nilai faktor koreksi eksperimen, kita mengambil hasil regresi pada percobaan 1 sebagaimana tertera pada handout, di mana teman-teman nanti akan memperoleh nilai dari faktor koreksi eksperimen. Adapun untuk faktor koreksi teoretik, kita akan mengukur diameter dari tabung kolom udara dengan menggunakan jangka sorong. Mohon diperhatikan teman-teman untuk menggunakan bagian atas dari jangka sorong dan bukan bagian bawahnya. Kemudian teman-teman baca, di sini terbaca diameter tabung kolom udara adalah 2,52 cm. Kemudian teman-teman dapat menghitung jari-jarinya, yaitu dengan membagi 2, dan kemudian teman-teman dapat melakukan rumus 0,6 kali jari-jari tabung untuk menentukan faktor koreksi secara teoritis. Demikian video penjelasan untuk modul resonansi gelombang bunyi ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semangat dalam menjalani praktikum modul ini. Terima kasih banyak, tetap sehat dan semangat selalu.